Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Salam sehat selalu. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sistem hukum di Indonesia, kemudian apa yang disebut dengan hukum, ciri-ciri hukum, sifat-sifat hukum, dan macam-macam dari yang namanya hukum menurut bentuk-bentuknya. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara mencermati sistem peradilan Indonesia. Nah, berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan hukum serta menegakkan hukum dan keadilan. Nah, di sini digambarkan dalam pelaksanaan pemerintahan pun, nah sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini juga banyak sekali tentang yang namanya berbagai macam lembaga dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Nah, sistem hukum yang berlaku di Indonesia pun itu banyak sekali macamnya. Kita akan melihat dulu. Sebentar, kita akan melihat bagaimana sistem hukum itu berlaku di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan hierarki, kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling keterkaitan. Nah, di sini digambarkan bahwa sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima yang kemudian diturunkan di dalam Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 20-24. Nah, kita lihat dasar hukum tadi digambarkan, kemudian klasifikasi lembaga peradilan. Berdasarkan undang-undang pada pasal 24 nomor 48 tahun 2019 pasal 8 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, badan peradilan yang dimaksud ini terdiri dari lingkungan peradilan, lingkungan badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua, dan yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi. Nah, anak-anakku sekalian, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan-peradilan yang lain berada di bawahnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ini klasifikasinya pertama ada yang disebut dengan peradilan umum. Anak-anak, peradilan umum itu terdiri atas namanya peradilan negara, pengadilan tinggi, dan pengadilan khusus. Pengadilan khusus mencakup pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan. Kemudian dalam peradilan agama itu terdiri atas pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, pengadilan khusus mencakup peradilan syariah Islam di provinsi Aceh. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari apa, anak-anak? Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.
Nah, klasifikasi yang terakhir yakni peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan pengadilan khusus mencakup pengadilan pajak. Nah, apa saja perangkat lembaga peradilan? Nah, kita tadi tahu bahwa pada penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tentang tahun 2009 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah yang namanya Mahkamah Agung. Nah, kemudian di Mahkamah Agung ini berada badan peradilan yang berada di lingkungan bawahnya dalam lingkungan peradilan umum. Nah, kita lihat di sini digambarkan, kita akan melihat pengertian dan susunan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum. Nah, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari sebuah lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, kemudian Mahkamah Agung juga tadi terdiri dari Mahkamah Agung ini daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda yang kesemuanya adalah hakim agung dengan jumlah maksimal 60 orang. Kemudian yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung juga Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Nah, untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dibuatlah sebuah kepaniteraan dan sekretaris jenderal namanya. Kemudian perangkat lembaga peradilan selanjutnya, anak-anak, ada yang disebut dengan Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Komisi ini bersifat mandiri dan pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Nah, Komisi Yudisial ini juga terdiri atas pimpinan dan anggota pimpinan komisi, terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Tugas dari Komisi Yudisial ini adalah menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilakunya seorang yang namanya hakim. Nah, kemudian kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, di sini digambarkan di lingkungan peradilan umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nah, di sini digambarkan bahwa tadi ada yang kita sebut dengan pengadilan negeri. Di sini digambarkan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan umum terdapat sejumlah yang namanya pengadilan negara adalah pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Kemudian
Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Daerah hukum pengadilan tinggi mencakup wilayah provinsi. Nah, kemudian peradilan agama. Ini berdasarkan hukum yang kita tahu tadi bahwa peradilan agama ini juga adalah peradilan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Nah, pengadilan agama juga ini merupakan pengadilan tingkat pertama yang ada di ibu kota, kabupaten, kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota. Nah, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kemudian pengadilan agama juga dapat memberikan keterangan pertimbangan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Kemudian pengadilan di lingkungan militer. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi yang namanya pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, di sini digambarkan pengadilan di tingkat merupakan pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di sini digambarkan ada yang namanya pengadilan militer bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama. Kemudian pada pengadilan militer tinggi ini adalah pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa prajurit atau salah satu prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Kemudian pengadilan militer utama adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputuskan pada tingkat pertama, kemudian diminta yang namanya banding. Kemudian ada pengadilan militer pertempuran. Nah, kemudian di sini digambarkan bahwa peradilan tata usaha adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa dan tata usaha. Kemudian ada yang kita sebut berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Nah, peran lembaga peradilan ini adalah salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan karena kita tahu bahwa lembaga peradilan membantu masyarakat di dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari. Nah, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.